Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan PKBM Gandisena pada mata pelajaran Geografi kelas 10. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai modul 1, mengenal geografi untuk kehidupan, unit 3, menjelajah ruang. Bagian pertama. Berikut pembahasannya. Unit 3 menjelajah ruang. Pengetahuan dasar pemetaan. Yang pertama ada pengertian peta. Dari asal bahasanya, peta awalnya berasal dari Yunani, yaitu mappa, yang kemudian disebut map. Kata mappa dalam bahasa Yunani berarti taplak meja. Karena kala itu peta digambar pada kain menyerupai taplak meja. Berdasarkan asal kata mappa tersebut, peta dapat diartikan sebagai lembaran yang berisi tentang gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi. Pada zaman dahulu, peta ini hanya digunakan untuk menandai suatu tempat tertentu yang dilengkapi dengan jalan dan simbol. Misalnya peta daerah berburu yang menggambarkan jalan dari tempat tinggal menuju hutan perburuan. Tentunya pada peta tersebut dicantumkan simbol-simbol untuk mempermudah pencarian tempat tujuan, seperti pohon besar, batu besar, sungai, goa, dan lain sebagainya. Secara umum, pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi yang lebih terperinci dan diperkecil menurut ukuran geometris pada suatu bidang datar sebagaimana penampakannya dari atas. Selanjutnya, yang kedua, unsur yang terdapat dalam peta. Untuk mengatakan bahwa suatu peta itu baik dan lengkap, berikut ini unsur-unsur yang harus ada dalam peta. Yang pertama ada judul peta. Judul peta terletak di bagian atas, biasanya menyebutkan jenis peta, lokasi wilayah yang dipetakan, serta keadaan yang digambarkan dalam peta tersebut. Judul peta sebaiknya ditulis dengan huruf besar dan tegak serta jelas untuk dibaca. Yang kedua ada skala peta. Berikut gambar contoh skala peta, yaitu skala 1 banding 1 juta. Merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jarak dalam peta jika dibandingkan dengan jarak sesungguhnya. Skala peta dapat berupa perbandingan angka maupun garis batang. Pembahasan berikutnya, tanda arah mata angin. Berikut gambar yang dapat ditampilkan tentang mata arah angin. Ada timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Tanda arah mata angin biasanya digambarkan menyerupai panah yang ujungnya diberi lambang arah U, T, S, dan B sebagai petunjuk arah utara, timur, selatan, dan barat. Arah utara dalam peta biasanya diletakkan pada bagian atas. Berikutnya ada tata warna. Putih artinya es atau salju, hitam yang berarti gunung, coklat pegunungan, kuning dataran tinggi, hijau dataran rendah, biru muda laut dangkal, biru tua laut dalam. Penggunaan warna pada peta bertujuan untuk memperjelas atau mempertegas objek-objek yang ingin ditampilkan berdasarkan ketinggian tempat. Warna biru tua mewakili laut dalam, biru muda untuk laut dangkal, hijau menggambarkan daerah dataran rendah,
kuning untuk dataran tinggi, coklat untuk menggambarkan daerah pegunungan, hitam untuk kawasan gunung, dan biasanya ada yang ditandai merah untuk gunung berapi, dan warna putih untuk menggambarkan daerah yang tertutup es atau salju. Selanjutnya, pembahasan tentang simbol peta. Merupakan tanda-tanda konvensional yang umum dipakai untuk mewakili keadaan yang sesungguhnya ke dalam peta. Simbol atau lambang dalam peta biasanya digambarkan dengan wujud mirip benda aslinya agar mempermudah pembaca. Misalnya untuk pelabuhan digambarkan dengan jangkar. Bandara digambarkan pesawat terbang. Berikut contoh simbol dan artinya. Ada 2 kotak yang berarti ibu kota provinsi, 2 lingkaran dan yang di dalam lingkarannya di blok yaitu menggambarkan ibu kota kabupaten. Selanjutnya ada simbol 2 lingkaran yang menggambarkan kota madya atau administratif. Ada 1 lingkaran yang berarti kecamatan atau kota lain, lingkarannya kecil, kemudian ada segitiga yang di blok hitam yang berarti gunung. Selanjutnya ada seperti gambar lingkaran tapi tidak bulat sempurna yang berarti danau. Kemudian ada 2 gunung, gambar 2 gunung dan di atasnya ada titik-titik bersambung, 3 garis titik bersambung yang berarti rawa-rawa. Kemudian ada garis hitam yang berliuk yang berarti sungai. Selanjutnya ada simbol pesawat terbang yang berarti bandara atau lapangan tenis perintis. Lapangan terbang perintis, mohon maaf. Kemudian yang terakhir ada gambar jangkar yang berarti pelabuhan laut. Pembahasan selanjutnya yaitu lettering. Lettering adalah semua tulisan untuk lebih mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada dan menyebutkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Misalnya tulisan nama kota, nama sungai, nama gunung, dan sebagainya. Selanjutnya garis astronomis. Garis astronomis berupa garis bujur dan garis lintang. Berguna untuk menentukan lokasi atau letak astronomis suatu tempat. Selanjutnya ada tahun pembuatan. Tahun pembuatan digunakan untuk mengetahui atau menentukan kapan peta tersebut dibuat. Sebaiknya data yang terdapat dalam peta sesuai dengan kenyataan pada tahun pembuatannya. Berikutnya jenis-jenis peta. Anda tentunya sudah pernah melihat berbagai jenis peta yang berbeda-beda antara peta satu dengan yang lainnya. Ada peta yang berukuran kecil, ada pula yang besar. Ada peta yang penuh dengan lambang sumber alam, ada juga peta yang dipenuhi garis-garis penghubung dan lain sebagainya. Menurut jenisnya, peta dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan skalanya, peta dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, peta teknik atau kadaster. Peta yang berskala 1:100 sampai dengan 1:5000. Yang kedua, ada peta berskala besar. Skalanya adalah 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Yang ketiga, ada peta berskala medium. Skalanya adalah 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Yang keempat, peta berskala kecil. Dengan skalanya 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Pembahasan berikutnya, berdasarkan keadaan objek, peta dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama peta dinamik, adalah peta yang menggambarkan keadaan yang berubah-ubah setiap saat.
Misalnya peta urbanisasi, peta aliran sungai, peta perluasan wilayah pemukiman. Yang kedua ada peta stasioner, yaitu peta yang menggambarkan keadaan wilayah yang tetap dalam waktu lama. Misalnya peta wilayah, peta geologi, atau peta dunia. Yang ketiga, berdasarkan fungsi atau kepentingan yang biasa disebut peta tematik, dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, peta geografi dan topografi. Yang kedua, peta geologi, hidrologi, astronomi. Yang ketiga, peta lalu lintas dan komunikasi. Yang keempat, peta kebudayaan dan sejarah. Kelima, ada peta lokasi dan persebaran flora fauna. Keenam, ada peta cuaca dan iklim. Dan ketujuh, ada peta ekonomi dan statistik. Pembahasan berikutnya tentang fungsi peta. Saat Anda menggunakan peta, apa kira-kira kegunaan peta tersebut bagi Anda? Apakah sebagai penunjuk tempat atau untuk mengetahui harta kekayaan yang terkandung di dalamnya? Bagi beberapa orang, peta hanya sekedar petunjuk tempat atau lokasi. Tetapi lebih dari itu, peta memiliki banyak fungsi. Berikut ini fungsi peta. Yang pertama, menunjukkan lokasi pada permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan luas dan bentuk berbagai gejala di muka bumi. Yang ketiga, menentukan arah serta jarak suatu tempat. Yang keempat, menunjukkan ketinggian atau kemiringan suatu tempat. Yang kelima, menyajikan persebaran sifat-sifat alami dan non-alami. Keenam, memberikan gambaran data atau informasi yang tersaji. Dan yang terakhir, memperlihatkan gerak mobilitas manusia dengan berbagai aktivitasnya. Demikian pembahasan mengenai modul 1 tentang mengenal geografi untuk kehidupan, unit 3 menjelajah ruang. Kami dari PKBM Gandisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.